Silakan Tuan Mas dipimpin doanya. Ibu siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini hadir semua? Iya. Siapa saja yang kita hadir hari ini? Asbi. Yoga. Kenapa? Sakit atau izin? Ada keperluan lainnya? Kurang tahu, libur. Sudah siap belajar semua hari ini? Sudah. Oke, silakan keluarkan bukunya sama pennya. Setelah bukunya tolong dikeluarkan. Baik ya, materi kita hari ini adalah tentang teks narasi ya. Ada yang sudah tahu teks narasi? Oh, ya. Ada yang tahu teks narasi? Narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami ya oleh tokoh-tokoh dalam urutan waktu yang tertentu. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau menyampaikan pesan moral melalui cerita ya. Apa tadi teks narasi? Ayo. Yang menceritakan Yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam urutan waktu tertentu. Tujuan utama teks narasi apa? menghibur membaca Atau menyampaikan pesan moral melalui cerita yang memiliki alur tokoh, latar, dan konflik. Ciri-ciri teks narasi
yaitu satu berisi cerita atau rangkaian peristiwa, ya. Dua, memiliki unsur waktu, tokoh dan konflik, mengandung unsur latar, mengandung alur, dan bertujuan menghibur atau memberikan pesan moral, ya. Yang dimaksud dengan berisi cerita atau rangkaian peristiwa apa? Yang paling berkaitan, maksudnya apa? Cerita atau rangkaian peristiwa. Yang dimaksud dengan cerita atau rangkaian peristiwa itu apa? Cerita atau rangkaian peristiwa itu suatu kejadian yang terjadi dari awal hingga akhir. Ya, itu namanya adalah rangkaian peristiwa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud unsur latar dalam teks narasi? Yang dimaksud unsur latar dalam teks narasi adalah yaitu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana kejadian. Ada yang bisa memberi contoh? Waktu, tempat, dan suasana kejadian. Contohnya, kalian saja. Pagi ini apa yang kalian alami? Dari mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah, pasti ada kejadian di jalan. Apa? Ketemu ayam. Jam berapa itu ketemu ayam? Pagi di pasar. Yang namanya unsur latar, tempat, waktu, dan suasana kejadian itu seperti ini contohnya. Seandainya siapa namanya? Agil, ya. Pagi ini Agil berangkat ke sekolah, ya, sampai di tengah jalan. Jadi peristiwanya di mana? Di tengah jalan. Waktunya kapan? Pagi, ya. Terus kejadiannya apa? Belum disebutkan karena belum selesai, ya. Jadi pagi ini Agil berangkat ke sekolah, jalan, ya, bertemu dengan temannya. Terus ngapain kalau temannya? Nyapa, ya. Yang dimaksud dengan mengandung alur apa? Ada yang tahu? Mengandung alur? Pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut ya. Jadi teks narasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu yaitu narasi fiksi, ya, sifatnya hanya imajinatif atau rekaan, ya. Jadi seperti cerita, tapi bukan yang sebenarnya, ya. Contohnya apa? Contoh cerita yang bukan sebenarnya apa? Satu, dongeng. Dua, terus cerpen. Apa lagi? Cerita, legenda. Ya. Tujuannya apa? Teks narasi fiksi untuk menghibur, ya. Kedua, narasi non fiksi, yaitu cerita berdasarkan kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti tadi waktu Agil berangkat ke sekolah, ya. Contoh bentuknya yaitu biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan laporan peristiwa. Jadi di sini ada contoh narasi non fiksi. Contohnya adalah, dengarkannya. Nanti ada pertanyaan dari contoh non fiksi. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936.
Ia dikenal sebagai sosok jenius yang berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui teknologi pesawat terbang. Ya. Unsur informasi, inspirasi atau perjalanan hidup di bagian apanya? Inspirasinya? Ia dikenal sebagai sosok yang jenius, berhasil mengharumkan nama Indonesia. Dan yang terakhir adalah narasi sugestif. Ya. Narasi sugestif adalah cerita yang disampaikan untuk menimbulkan kesan, perasaan atau pesan tertentu kepada pembaca. Jadi penulis tidak hanya bercerita tetapi juga mengajak pembaca merasakan emosi yang lama. Ya. Saya ada pertanyaan, silakan nanti kalian jawab ya. Ada berapa tadi ciri-ciri teks narasi? 3. Coba sebutkan. Narasi fiksi, fiksi dan teks narasi sugestif. Oke, baik. Kasih tepuk tangan punya. Setelah ini kita lanjut ke materi diskusi ya. Jadi untuk hari ini teks narasi Ibu ada materi diskusi. Jadi dalam materi ini ada sebuah teks narasi cerita yaitu yang berjudul Sepatu Baru Untuk Ibu. Ya. Ini ada 3 paragraf. Setelah itu nanti kalian diskusikan apa yang terkandung dalam teks narasi tersebut. Ya. Nanti perwakilan dari kalian ada yang maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi hari ini. Oke, siap? Ya. Ya. Ini gabungan aja ke sini. Ini aja. Berarti sampai sini paham ya apa itu teks narasi? Apa coba teks narasi? Yang menceritakan Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh dalam menceritakan dan ciri-ciri teks narasi ada berapa? Ada 3. Ada 1. Kondisi cerita atau rangkaian. Memiliki unsur waktu. Ada tokoh dan konflik mengandung unsur laga, mengandung alur, bergerak menghibur dan memberikan kesan moral. Berbagi atas berapa tadi teks narasi? 1. Sebutkan satunya. narasi fiksi. 2. Kasih salah satu contoh saja tentang narasi fiksi apa tadi? Contohnya, contoh narasi fiksi. Jack Petrus, fantasi, Jack novel,